Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Fajrul Islam yang saya cintai, kita lanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Kita sampai kepada ayat Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Mari kita lihat. Allazi ja'ala ay khalaqa lakumul arda firasyan halun bisatan yaftarishu la ghayata fis salabati awil layyunati fala yumkinul istiqraru alaiha wassamaa'a bina'an ay saqafan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'i thamarati rizqan lakum ta'kulunahu wa tu'allifuna bihi dawabukum fala taj'alu lillahi andadan syuraka'an fil ibadati wa antum ta'lamuna annahu al-khaliqu wa la yakhluquna wa la yakunu ilahan illa man yakhluqu wa in kuntum fi raibin ay syakkin mimma nazzalna ala abdina Muhammadin minal Qur'an annahu min indillahi fa'tu bi suratin min mislihi ay al-munazzal wa min lil bayan ay hiya misluhu fil balaghati wa husnin nazami wal akhbari minal ghaibi was suratu kit'atun laha awwalun wa akhirun aqalluha thalathu ayatin wada'u syuhada'akum ay alihatukum allati ta'budunaha min dunillahi ay ghairihi litu'inakum in kuntum sadiqina fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi faf'alu dhalika fa innakum arabiyyuna fusha mislahu. Sampai situ, sampai mislahu. Hadirin yang saya hormati, sekarang artinya Allazi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan untukmu bumi, yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Firasyan di sini hal keadaan bumi yang terhampar, sinonim dengan kalimat bisaton, bumi yang dihamparkan, yang tidak keras dan tidak pula lunak. La ghayata fis salabati awil layyunah, tidak keras, tidak pula lunak. Fala yumkinul istiqraru alaiha, sehingga tidak mungkin ditinggali terus menerus, tidak mungkin ditinggali untuk selamanya. Nah, ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya.
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini seruan kepada iman dan ibadah. Seruan ini kemudian mengingatkan manusia tentang nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia ini. Ini gaya dakwah Quran. Kamu dulunya enggak ada, lalu sekarang menjadi ada. Setelah ada, kamu ditempatkan di permukaan bumi. Sebab nanti seruan ini pada poin puncaknya adalah fala taj'alu lillahi andada, jangan menyekutukan Allah. Dulu kamu enggak ada, nih ayat sebelumnya kan begitu. Sekarang ada lewat proses yang oleh Quran dijelaskan secara ilmiah, reproduksi manusia itu. Sudah kita bicarakan dulu dari sperma, embrio sampai kepada proses kelahirannya. Dari tidak ada kamu menjadi ada, setelah ada ditempatkan kamu di permukaan bumi. Allazi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu. Nah, agama-agama lama mempunyai pengertian dasarnya dari sini, bahwa bumi ini rata kayak meja nih. Ya, salah kaprah, salah tafsir. Bumi rata nih, jadi kalau kita jalan ke ujung terus kita bakal jatuh kemana tahu. Ya kayak meja ini. Ketika Galileo mengemukakan teori bahwa bumi ini bundar, ya, dia dimusuhin oleh gereja, dikejar-kejar dan dibunuh karena dianggap menentang doktrin gereja yang pada waktu itu berpendapat bumi ini rata kayak meja. Sepintas kalau kita baca nih ayat, bumi yang dihamparkan. Firosh itu dalam bahasa Arab sesuatu yang dihamparkan, makanya tikar disebut firosh dalam bahasa Arab. Permadani yang dihamparkan itu juga disebut firosh dalam bahasa Arab, sesuatu yang dihamparkan. Nah, maksud hamparan di sini bumi yang bisa ditinggali, tetapi dunia secara utuh adalah bundar, merupakan bagian dari planet-planet yang ada dalam sistem tata surya matahari. Bumi yang ditinggali ini menurut tafsir Jalalain la ghayata fis salabah wa awil layuna, tidak keras tidak pula lunak. Ini saya anggap tafsir zaman nomaden, zaman manusia pindah-pindah tuh. Kapan? Pada saat manusia tunduk kepada alam. Tapi pada saat manusia mulai menguasai alam, tafsir ini udah tafsir untuk jangka panjang. Tidak mungkin ditinggali selamanya, dalam arti mau abadi di bumi ini enggak. Ibu bapak, saudara-saudara, bumi ini tidak keras semuanya, tidak lunak semuanya. Allah ciptakan dengan keseimbangan. Oh, ini keseimbangan bumi ini. Kalau keras semua, manusia nggak bisa hidup. Kalau lunak semua juga nggak bisa hidup. Makanya dunia ini, bumi ini ada yang keras, gurun pasir, gunung-gunung batu. Ada yang lunak, tanah gambut, tanah rawa. Tuh, kita tanah yang keras nggak punya, yang lunak banyak, Kalimantan, pedalaman Irian dan seterusnya. Dulu manusia mulai hidupnya ini bergantung kepada alam. Bagaimana alam aja dah. Akhirnya nomaden, pindah dari sini ke sana, garap lagi sana, habis tingkat kesuburannya pindah lagi, habis lagi tingkat kesuburannya, sono lagi pindah, bakar hutan. Nomaden.
Kemudian manusia makin pinter, mulai berusaha menguasai, mengolah alam. Tidak tunduk lagi kepada alam. Bagaimana yang gersang ini bisa ditanami? Itu saudara-saudara bisa lihat di negara-negara Timur Tengah sekarang ini. Gurun pasir itu diolah begitu rupa sampai bisa terjadi penghijauan. Dan itu berhasil. Yang saya tahu persis Arab Saudi. Dia bikin satu proyek percontohan, satu lahan yang begitu luas dihijaukan. Dari mana airnya? Penyulingan air laut. Air laut disuling, dijadikan itu. Bahkan mereka sekarang ini sedang membuat proyek sungai. Bikin sungai. Saking pengennya punya air, sungai dibikin. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi tafsir dalam pengertian bumi tidak bisa ditinggali karena terlalu keras dan lunak. Ini tafsir nomaden. Ya. Tetapi Imam Jalalain betul, tidak mungkin ditinggali selamanya untuk tujuan jangka panjang. Artinya apa? Akibat manusia mulai menguasai alam, kadang-kadang manusia lupa menjaga keseimbangan alam. Ini kuncinya nih. Ketika dia mulai lupa menjaga keseimbangan alam, alam rusak oleh ulah manusia sendiri. Alam dikuras habis-habisan nih, sumber daya alam. Keseimbangannya tidak dijaga. Terjadilah apa yang oleh Quran disebut Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Ayo kita lihat. Sekarang teknologi makin maju, orang hidup makin praktis. Manusia sekarang lebih senang rumah kaca di negara-negara maju. Rumah pinter. Banyak komponen-komponen rumah itu dibikin dari kaca. Akibat pengaruh kaca ini, rumah kaca, sinar ultraviolet matahari balik lagi, tidak terserap oleh bumi. Akibatnya terjadi pemanasan global. Itu yang kita rasakan sekarang, panas sekarang nih. Lain sama panas tahun 60-an. Tahun 70-an. Bahkan tahun 80-an kita masih merasakan panas itu kita perlu. Sehat. Sekarang panas, pemanasan global ini nyelekit panasnya. Nyelekit, nyengat. Pemanasan global. Lalu limbah-limbah produksi, kemudian pencemaran lingkungan, itu membuat lapisan ozon bocor. Ya. Kalau lapisan ozon bocor, atmosfer bumi terganggu, maka HO2 akan berkurang. Akibatnya manusia bakal susah napas. Nah kalau HO2 habis, lepek-lepek kita. Maka gerakan-gerakan yang disebut Greenpeace, ya, hijau damai itu pencinta lingkungan, bukan main berjuangnya. Kenapa? Bumi ini sudah dirusak akibat ulah manusia. Tapi ini sudah proses, kita akan jelaskan itu nanti. Sekarang masih dalam konteks tauhid, iman dan ibadah. Kenapa? Kamu dulu nggak ada. Setelah nggak ada, diadakan lewat proses yang begitu jelimet, yang kamu nggak bisa bikin. Setelah dari tidak ada diadakan, kamu ditempatkan di muka bumi. Masya Allah. Coba kalau kita ditempatin di Mars, begitu lahir terus mati. Ditempatkan di Saturnus, Jupiter, begitu brol, habis. Nggak ada kehidupan yang sesuai dengan struktur organisme tubuh manusia. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu, yang dihamparkan bumi itu sebagai tempat kamu tinggal. Bahwa sekarang Amerika sudah mulai mengeksplorir Mars, boleh.
bercita-cita kalau manusia meledak di bumi, bumi ini kan terbatas. Jakarta Selatan aja itu rata-rata 12.000 orang per kilometer kalau dibagi rata. Penduduk Jakarta Selatan 1 kilometer 12.000 orang. Semeter berapa itu? 1 kilo kan 1.000 meter. Jadi 12.000 bagi 1.000, semeter 12 orang kalau disusun. Udah padat. Sehingga orang mengangankan kalau satu saat kita terpaksa transmigrasi ke bulan. Nggak tanggung-tanggung ini. Jadi negara maju udah mulai berpikir begitu. Sudah dibuat stasiun angkasa luar dan lain sebagainya. Ibu bapak boleh-boleh saja. Tetapi Allah sebagai pencipta manusia lebih tahu tentang organisme struktur manusia. Kau hanya akan hidup di bumi ini. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu yang dihamparkan sebagai tempat kamu tinggal. Ini satu nikmat yang luar biasa. Saya wawasan kebangsaan saya, kebanggaan saya sebagai anak Indonesia tumbuh bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Tapi karena perjalanan dakwah saya ke pelosok Nusantara dan ke mancanegara. Saya lihat, saya bandingkan, saya lihat, saya analisa, timbul rasa kebanggaan jadi anak Indonesia, lebih mensyukuri nikmat kok saya dilahirkan di Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, bumi yang kita tinggali ini diciptakan untuk kita. Dan tidak cuma itu, di dalam perut bumi Allah siapkan kebutuhan kita. Ini masuk lakumul ardo, untukmu bumi dan barang yang dikandungnya. Kandungan bumi itu Afrika Selatan dulu kita anggap primitif, sekarang maju luar biasa. Kenapa? Buminya mengandung 90% emas dunia. Itu asalnya Afrika Selatan. 90% emas dunia, kecuali emas Jawa, inilah 90% emas dunia itu asalnya Afrika Selatan. Minyak, gas, Masya Allah. Beberapa kali saya ke Arun, Aceh, saya ke Bontang, saya juga lihat Natuna, bagaimana gas itu, ya Allah, kekayaan Allah yang kita kuras, tetapi yang kepada Allah kadang-kadang kita nggak syukur. Bagaimana proses gas itu dari dieksplorir, diselidiki, kemudian ditambang, sampai kemudian dikapalkan, sampai jadi duit. Kandungan perut bumi, ya minyak, gas, batu bara, masih banyak lagi. Ini semua mengingatkan kita, Allazi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu. Jadi kalau Imam Jalalain mengartikan fala yumkinu lil istiqrari 'alaiha, tidak mungkin ditinggali untuk selamanya, saya menganggap ini tafsir untuk masa depan. Dalam arti bumi ini tidak abadi. Kenapa? Dia materi, ada yang keras, ada yang lunak. Artinya satu saat dia bakal hancur. Dan bahwa dunia akan kiamat sekarang aja secara logika bisa kita ngerti kok. Oleh tingkah manusia sendiri dunia bisa hancur. Dunia bisa hancur. Coba Amerika sok polisi aja Iran diperiksa habis-habisan, Irak.
Padahal dia sendiri nyimpen senjata pamungkas yang lebih gendeng. Menyimpan senjata-senjata penghancur yang luar biasa. Untung sudah terjadi konferensi pelucutan senjata. Kalau tidak, saya ingat tahun 90-an saat masih ada Soviet, almarhum. Almarhum Soviet. Senjata yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia waktu itu baru 4 miliar. Dibanding dia berdua. Dan saudara tahu dari berita terakhir, Soviet sekarang lagi repot memusnahkan 170 kapal selamnya yang dipersenjatai dengan nuklir. Ngilanginnya aja repot. Bayangin, manusianya 4 miliar, senjatanya bisa menghabiskan 6 miliar manusia. Dan itu senjata sudah diprogram, sudah diadres-adresin, tinggal ngirimin. Diatur dengan sistem komputer, pijet sini nyampe ke Jakarta, pijet sini sampai ke sono, pijet sini, tinggal knob, namanya knob war, perang tombol. Bukan lagi perang konvensional, perang tombol, main kirim-kiriman senjata, kayak kita lebaran, kirim-kiriman kue, kirim senjata, main kirim-kiriman, udah ada alamatnya masing-masing. Yang ini buat mana nih, jeruk purut, kirim sampai ke jeruk, udah dikirim-kirim. Knob war namanya, perang tombol. Jadi secara logika kita bisa mengerti bahwa dunia ini bakal kiamat. Memang Ibu bapak, saudara-saudara, jadi tafsir ini benar. Bumi tidak bisa ditinggali selamanya. Dalam artian alam ini bakal ada batasnya. Kenapa? Materi. Yang materi kan berubah. Yang materi itu berubah selalu dan selalu. Kita terusin. Wassamaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai naungan. Binaan ay saqafan, atap, loteng, saqaf. Menjadikan langit sebagai naungan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah jugalah yang telah menurunkan air dari langit. Ini yang disebut ini hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Sama kita juga logikanya begini Pak. Kalau orang lupa sama kita kan sering ngingetin hal-hal yang urgen yang pernah kita kerjain sama tuh orang. Masa lu lupa sama gue dulu, kan waktu lu di penjara gue yang tolongin lagi sih. Iya kan? Waktu lu keblangsak tuh, kehujanan, kepanasan, kan gue yang tolongin. Kita sering ngungkap itu supaya dia ingat. Ini kayaknya kenapa sih kamu menyekutukan aku, kata Allah. Wong kamu nggak ada, aku adai. Aku suruh tinggal di muka bumi yang pas buat kamu untuk melangsungkan hidup dan generasi. Di bumi terkandung kebutuhan-kebutuhan hidup kamu. Langit sebagai naungan, diturunkan air dari langit. Air paling urgen dalam kehidupan. Masya Allah, orang mah tahanan kagak makan daripada kagak minum Pak. Bener, nggak makan kita seminggu masih bisa. Orang-orang tua kita dulu kalau tirakat bisa 30 hari nggak makan. Tapi minum, ini urgent. Air adalah sumber kehidupan, disebutkan itu. Bagaimana proses langit menurunkan air yang kita namakan hujan? Nah sekarang kita ngerasain. Pada saat berbulan-bulan kita nungguin hujan, dia turun. Setelah dia turun, kita berdoa lagi kan. Minta lagi, mudah-mudahan hujan yang turun yang bawa manfaat, bukan yang bawa bencana.
Nah kalau kebanyakan dia turun, kelelep kita bencana lagi. Diingatkan manusia kepada hal-hal yang paling urgen dalam hidupnya. Bumi, langit, air, darat, udara, air. Itu kan sumber kehidupan semua. Salah satu proses air ini dijelaskan. Fa'akhraja bihi. Lalu dari bumi yang disirami air itu, bihi bilma'i, Allah keluarkan min anwa'is samarat. Allah keluarkan, Allah tumbuhkan macam-macam samarat, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Ini prosesnya juga sudah proses anatomi biologi ini sebenarnya. Bagaimana air turun dari langit, diserap oleh bumi, muncul tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Buah-buahan disebutnya di sini. Tamar bukan sajar. Yang disebut buah bukan pohon. Artinya apa? Manfaatnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita yang tinggal di negara tropis mestinya lebih merasakan ayat ini, ya, ketimbang saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang non tropis. Proses ini kita rasain bener kok. Begitu hujan turun, hijau, tumbuh-tumbuhan, bunga, kembang, tumbuh-tumbuhan keluar, buah-buahan jadi. Kalau kita ada di Afrika, nih ayat nggak begini barangkali, nggak amat sangat kita rasain. Atau di kutub selatan maupun utara yang tempo hari sudah saya jelaskan, kadang-kadang matahari itu 6 bulan, artinya siang 6 bulan, malam 6 bulan. Tahan begitu. Tapi ya ada aja manusia yang memang diciptakan sesuai dengan lingkungannya. Kita yang tinggal di negara tropis merasakan betul nikmat ini. Bumi yang dihamparkan, udara yang jernih, tumbuh-tumbuhan yang khadra, hijau. Istilah orang Arab Indonesia ini untayan jamrud katulistiwa. Kemarau panjang pun masih hijau. Masih hijau. Tinggal bumi yang disiapkan buat kamu, air yang diturunkan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menghasilkan buah. Bisa nggak kamu ngatur? Kan itu soalnya. Nikmat ini sudah jelas. Negara kita untayan jamrud katulistiwa. Buminya kaya, punya minyak, punya gas, punya batu bara, punya emas bahkan. Walaupun ribut di Busang itu. Punya intan sebagian. Punya lagi macam-macam. Saking banyaknya. Nah sekarang ini semua kan lakum. Buat kamu. Buat kamu. Kamu siapa? Rakyat. Karena rakyat nggak mungkin ngurus kebutuhannya secara bersamaan, lalu kita bentuk pemerintah. Nah, soalnya kemudian distribusinya, mampu nggak kita bagiin nih kue nih? Allah bilang, manusia, ini bumi, kue besar nih, untuk kamu, atur yang benar. Bagi ini kue secara adil. Namanya adil itu bukan bagi rata. Kesenjangan yang pure itu Qur'ani. Allah bilang apa? Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Itu ayat. Allah lebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Pemerataan itu bukan standar manusia ekonominya sama semua, bukan.
Adil itu bukan bagi rata, bukan. Contoh, anak saya 5 orang. Kalau saya orang tua yang adil, bukan berarti semuanya saya kasih duit 5.000 perak. Bukan. Tingkat kebutuhannya nggak sama. Kan begitu. Tingkat kebutuhannya nggak sama. Yang gede kebutuhannya lebih banyak, yang kecil kadang-kadang kebutuhannya lebih sedikit. Bumi yang diperuntukkan bagi kita ini, mampukah kita atur secara benar? Kan itu soalnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi karena itu kita bangsa Indonesia ini kalau matematika kali pinter, tambah hebat, kurang cakep, bagi yang sering salah. Hadirin yang saya hormati, rizqul lakum, buah-buahan sebagai rizki bagi kamu, takulunahu, yang kamu makan, rumputnya kamu berikan kepada hewan-hewan kamu, dawabukum. Fala taj'alu lillahi andada. Ini masuk tujuan utama ayat ini. Begitu udah disebutin, dulu kamu nggak ada, sekarang diadai. Disuruh tinggal di muka bumi, disiapkan kebutuhan kamu, terkandung di perut bumi. Diturunkan air, tumbuh buah-buahan, pohon-pohonan. Oleh sebab itu, faknya fak syartiyah ini, oleh sebab itu, oleh sebab kamu telah diadakan, ditinggal di muka bumi, kebutuhan kamu ada di situ. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Ini tujuan puncaknya. Diingatkan kepada proses kejadian kita, diberikan fasilitas begitu rupa, bumi, air, udara, sebagai hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan. Sudah begitu enak kamu ini, cara kita nih, bahasa kita, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan menyekutukan Allah. Ini kan seruan kepada iman. Diingatkan kita kepada istilah logika saya tadi. Kok lupa lo sama gue? Kok lupa sih dulu? Kalau enggak gue, kalau enggak gue lu masih ngeringkuk lo. Nah, kita ingatkan kepada hal-hal yang urgen dalam hidupnya. Kok bisa lupa sih kamu? Padahal dulu sebatang berdua tuh rokok. Kita ingatkan kepada hal-hal yang penting. Kok kamu bisa menyekutukan Allah sih? Padahal waktu nggak ada kamu diadain. Yang ngadain Allah. Kamu disuruh tinggal di muka bumi, fasilitas dicukupi. Yang ngasih fasilitas Allah. Kok kamu bikin sekutu bagi Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau sekutukan Allah. Andada ay syuraka'a fil ibadah. Jangan menyekutukan Allah dalam urusan ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui apa? Annahul khaliq, bahwa Allah itulah pencipta. Wala yakhluquna, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu sekutukan dengan Allah itu, mereka enggak menciptakan apa-apa. Lata, Uzza, Manat, Hubal, la yakhluqun, mereka enggak menciptakan apa-apa. Wala yakunu ilahan illa man yakhluqu. Tidak pantas dijadikan Tuhan sesuatu yang tidak menciptakan. Yang menciptakan kamu kan Allah. Yang menciptakan bumi, darat, udara, Allah. Yang kamu sembah itu, yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, si Lata, si Uzza, si Manat, si Hubal, dia nggak bikin apa-apa. Ini sama juga kita kalau nyeseli temen, kok lupa lu sama gua?
Dia lu agul-agulin, emang dia bikin apa buat lu? Dia pernah nolongin apa sama lu? Waktu lu susah dia datang. Waktu anak lu sakit dia bawain ke rumah sakit. Kalau nggak gua tuh anak lu udah lewat. Kan kita banding-bandingin. Itulah Uzza, Manat yang kamu sembah-sembah tuh, dia nggak bikin apa-apa. Kenapa kamu nyembah dia? Kenapa dia yang kamu sembah? Dia nggak bikin apa-apa. Yang nggak bikin apa-apa nggak pantas dipertuhankan. Ini penjelasan dari Imam Jalalain ini. Wala yakunu ilahan illa man yakhluqu. Tidak pantas dipertuhankan kecuali yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ayat ini, ayat sebelumnya yang mengingatkan kepada proses penciptaan manusia, lalu ayat sesudah yang kita baca malam ini mengingatkan kepada fasilitas yang diperuntukkan bagi manusia. Dua-duanya bertujuan kepada keimanan, tauhid. Tetapi kita diingatkan kepada hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan kita. Inilah gaya dakwah Quran. Ini juga yang sering kita pakai dalam hidup. Kan ya saya bilang itu tadi. Dia kan ketemu lu juga baru, dia belum pernah buat jasa sama lu. Kenapa dia lu agul-agulin? Kesel kan kita? Kesel, Pak. Ini secara psikologis. Gue yang bertahun-tahun nih jadi temen lu, temen nangis, temen susah, temen keblangsak, kok lupa? Kira-kira logika ayatnya begitu. Kenapa yang kagak bikin apa-apa kamu sembah si Lata, si Uzza? Emang dia ngapain dia? Ini kalau bahasa bolot, emang dia ngapa dia? Sampai kamu sembah itu apa sih dia? Ngapain dia itu? Ini logika kita. Nah, seruan intinya tetap fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau adakan sekutu bagi Allah. Baiklah ya, kita terusin ayat berikutnya. Ini balik lagi ke awal nih. Zalikal kitabu la raiba fihi, kan ada awalnya tuh di situ. Iman kepada Al-Quran. Jadi kita lihat walaupun gaya sistematika urutannya memang tidak runtun, tapi selalu berkaitan ayat satu dengan ayat sebelumnya. Kita lihat sekarang. Wa in kuntum fi raibin ay syakkin. Kalau kamu ragu-ragu, raib itu sama dengan syak. Kalau kamu ragu-ragu bima nazzalna ala abdina, dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Siapa? Muhammadin minal Qur'an annahu min indillah. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu ragukan bahwa ia dari Allah, annahu min indillah, kamu ragukan bahwa Al-Quran itu dari Allah, fa'tu bi suratin min misli, maka buatlah satu surah saja seperti Al-Quran itu. Ay al-munazzal, yang diturunkan kepada Muhammad itu. Wa min lil bayan, pakai ilmu alat lagi. Kalimat min mislihi untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Ay hiya mislahu, bahwa surah yang akan kamu bikin itu nanti harus sebanding dengan Al-Quran. Ay hiya mislahu. Dalam hal apa? Bil balaghati, kedalaman arti. Wa husnin nazami, keindahan susunan kata. Balaghah itu artinya kedalaman arti. Ya, ilmu balaghah, ilmu yang mempelajari kedalaman kata. Arti balagh itu sampai omongan di bahasa disebut indah, disebut bagus, kalau pesan-pesan
yang akan disampaikan tertuang dalam kalimat yang dipakai dan disampaikan. Nah, bahasa Quran kalamun baligh, bahasa yang sampai. Kedalaman katanya luar biasa. Fil balaghati, surah yang akan kamu bikin itu nanti hiya mislahu, sebanding dengan Al-Quran. Dalam hal apa? Fil balaghati, kedalaman makna. Wa husnin nazami, keindahan susunan kata, keindahan susunan bahasa, keindahan nazom. Wal akhbari, bisa juga wal ikhbar. Wal ikhbari minal ghaib, tapi lebih umum wal akhbari minal ghaib, dan pemberitaan tentang alam ghaib. Kalau memang kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buat satu surah saja. Mim mislihi, kalimat min menjelaskan kalau memang kamu akan bikin itu surah yang sebanding, senilai dengan Al-Quran dalam hal kedalaman makna, keindahan bahasa, dan kabar gaib, berita gaib. Wal akhbar anil ghaib. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, ini kita lihat nih, agak mundur lagi dikit. Al-Quran, semua nabi itu kan dikasih mukjizat, ya, dalam hal-hal yang tertentu. Keistimewaan itu selalu diberikan Allah. Kalau kepada nabi dan rasul itu disebut mukjizat. Kalau kepada orang taat yang dicintai Allah itu disebut karomah, keramat. Kalau kepada orang yang biasa-biasa model kita, namanya maunah, maunah. Kalau kepada orang geblek, brengsek, tapi luar biasa juga kejadiannya, namanya ihanah. Ihanah bisa juga istidraj. Ihanah, geblek, brengsek, nggak beriman, tapi bisa melakukan hal yang luar biasa. Ihanah namanya, menghinakan, ngenyek. Allah ngenyek sama tuh orang kayak begitu, ihanah. Kalau nabi dan rasul mukjizat, orang nggak bisa, dan mukjizat terlepas dari kausal, hukum sebab akibat, nggak bisa dipelajari, nggak bisa dilakukan sekehendak rasul, nggak bisa. Sebagaimana juga karomah, nggak bisa sekehendak orang yang diberikan itu oleh Allah. Kalau sekehendak hatinya, satu saat iblis masuk, dia main-mainin untuk keramat. Dulu ada cerita, saya pernah cerita barangkali. Di Jawa ada wali. Wali di Jawa kan sering pakai belangkon. Ini wali ahlul khutwah. Ahlul khutwah itu orang yang hatinya terdetik pengen ke sono nih, sampai, itu namanya ahlul khutwah. Pengen ke sono nih, ada di sono. Itu ahlul khutwah, karomah. Ini si wali kalau tiap hari Jumat sembahyang Jumatnya di Masjidil Haram, pakai belangkon. Satu hari begitu dia duduk iktikaf di masjid, di Masjidil Haram, semua topi putih, dia doang atuk lain nih, belangkon. Aneh, Arab iseng. Ini kayak mau telur di atas. Dia tepak tuh belangkon sama Arab, plek aja, miring gitu belangkon. Begitu belangkon miring, orang ngerasain bumi miring. Bumi miring. Pada bingung semua. Ini dongeng tapi untuk menjelaskan karomah. Pada bingung semua. Akhirnya ada wali juga di Mekah kontrol Masjidil Haram. Dia lihat belangkon miring. Ini biangnya nih. Biangnya di sini nih katanya. Dia benerin lagi tuh belangkon gitu, rata lagi, lempeng lagi bumi. Nah yang kayak begini terjadi bukan kemauan si wali sendiri. Nah, kalau dia sendiri yang mau, satu saat iblis masuk ke hatinya, main belangkon melulu.
macam-macam udah gue putar nih belangkon ini. Nah, zaman dulu umumnya mukjizat para nabi itu material indrawi. Material indrawi artinya bisa disaksikan langsung oleh indera manusia. Ya, misalnya tongkat Nabi Musa itu barang kelihatan jadi ular. Terus Nabi Ibrahim dibakar nggak kebakar, itu kelihatan langsung. Terus Nabi Isa dengan izin Allah nyembuhin orang kusta, itu kelihatan mukjizat. Nabi kita diberikan mukjizat yang imaterial, non indrawi. Karena itu kekal. Mukjizat-mukjizat zaman dulu, nabinya mati, habis. Tongkat hilang. Tetapi mukjizat yang imaterial seperti Al-Quran ini abadi terus selamanya. Dan kehebatannya dari susunan bahasa, dari kedalaman arti, dari isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam Quran, bahkan berita tentang masa depan yang paling depan, alam gaib, yaitu akhirat. Dan yang aneh, ada ayat Quran yang negor Nabi. Kalau emang bikinan Nabi Muhammad itu Quran, ngapain negor diri sendiri, gengsi amat? Saya temukan di 3 tempat ayat Quran yang negor Nabi, Pak. Saya lupa surahnya, tapi salah satunya saya sampaikan di sini. Satu hari Nabi lagi dakwah di kalangan elit Mekah. Ya, para eksekutif dah. Elit-elit Mekah. Datang Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Nah, orang buta namanya kan kagak ngerti situasi dan kondisi. Nyelonong aja dari belakang, teriak, "Muhammad, ajarkan saya yang diturunkan Tuhanmu kepadamu." Nah, Nabi dengar, dalam hati Nabi nih, kagak ngerti urusan amat nih orang. Kagak ngerti urusan orang, gua kan lagi dakwah di kelompok elit ini. Ntar dulu ngapain, ntar dulu. Dalam hati beliau agak masem mukanya. Lalu berpaling, gak ngelayanin Umi Maktum. Turun, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalla. Kenapa begitu Muhammad? Kenapa bermasa muka dan berpaling waktu datang orang buta menanyakan agama? Kalla, lagi-lagi jangan begitu Muhammad. Ngapain sih negor diri sendiri? Kalau memang Quran bikinan Muhammad, nggak bakal ada ayat yang kayak begitu tuh. Sensor. Gengsi bang, gengsi. Gengsi. Entah itu ada dalam Quran. Nggak diumpetin sama Nabi. Gentleman. Saudara-saudara, ini ayat ngeritik saya. Nih. Ya Allah, tuh nyari pemimpin gentleman begitu kan susah. Ada 3 tempat ayat-ayat yang negur Nabi. Langsung turun itu. Jangan begitu Muhammad. Kenapa bermasa muka waktu datang orang buta minta diajarkan agama? Kalla, lagi-lagi jangan begitu. Ya Allah, kalau memang ini bikinan Muhammad nih Quran, nggak bakal ada tuh ayat yang kayak begitu. Dan masih banyak lagi beberapa hal yang insya Allah kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Udah Isya, terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.